ada. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas apa nih, Bu? Ini sebenarnya sudah ingin saya sampaikan lama sama Pak Prima, karena Pak Prima kan juga sama-sama guru olahraga ya Pak, Ya, betul. sama seperti saya. Saya ada sedikit unek-unek Pak yang membuat saya cukup setiap harinya Khawatir. berpikir Oh, dan setiap harinya ada rasa khawatir apakah memang yang saya lakukan itu benar atau yang saya lakukan itu salah. Saya bingung Pak di situ. Ini yang benar. Ya. Jadi Ibu merasa bingung ketika pembelajaran. Ya, ada masalah di Ada pembelajaran. Ada masalah di pembelajaran. Jadi tujuan yang akan kita bahas hari ini yaitu masalah tentang pembelajaran. Betul. Nah, kemungkinan untuk kedepannya supaya masalah itu bisa clear, kira-kira seperti apa yang mungkin Ibu inginkan dalam pembelajaran. Ini makanya saya memang dari lama ya pengen ngobrol sama Pak Prima karena kita sama-sama berolahraga. Itu saya berharapnya nantinya saat kita ngobrol sharing seperti ini Pak, nanti kita sama-sama bisa menemukan solusinya yang membuat saya tidak merasa khawatir lagi. Saya juga nanti bisa menemukan hal yang memang tepat harus saya lakukan di saat pembelajaran yang membuat saya dan anak-anak semuanya nyaman. Seperti itu. Kemudian kira-kira itu ya untuk mewujudkan supaya kelasnya aman, Ibu dan murid anak kelasnya nyaman, kira-kira untuk mewujudkan itu apa yang dilakukan? Sebelumnya saya tak menceritakan masalahnya dulu Pak. Ya. Ya. Ini saya jadi memang akhir-akhir ini mungkin tidak hanya terjadi di pembelajaran saya, mungkin di semua pembelajaran PJOK ada beberapa anak yang cedera seperti itu di kelas, entah itu ya kesleo ataupun nanti ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan, ada yang pendarahan juga karena mungkin tempatnya kurang safety. Nah itu tuh hal itu menurut saya resiko yang cukup luar biasa bagi saya yang guru olahraga, apalagi saya seorang perempuan di mana mental saya itu juga nggak sebagus mental para laki-laki ya mungkin. Nah jadinya kalau mungkin para teman-teman yang guru olahraga putra ini kejadian udah bisa diselesaikan selesai seperti itu lah. Tapi kalau saya masih mikir, malamnya mikir, besoknya mikir, masih berpikir seperti itu ya, rasanya masih sangat luar biasa di pikiran saya. Saya pengennya hari ini kita ada solusinya. Gimana sih caranya supaya anak-anak itu memang benar-benar mendapatkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan seperti itu loh. Nah, tadi seperti yang ditanyakan Pak Prima tadi, apa ya yang harus saya lakukan seperti itu ya Pak ya. Nah itu sebenarnya juga apa ya, saya agak bingung Pak di situ Pak. Iya. Itu kira-kira Ibu mungkin dulu sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan mungkin atau pengalaman dari mengajar? Nah, kalau beberapa dari pengalaman memang dari kemarin-kemarin saya sudah merasa melakukan pembelajaran sesuai prosedur, sudah sesuai sistematika seperti itu ya. Setiap materi itu kan biasanya beda-beda dan juga sudah saya kemas sebaik mungkin sesuai dengan prosedur dari mudah ke sedang ke sulit seperti itu ya. Tapi ternyata masih ada aja kejadian seperti itu di lapangan yang terjadi. Nah, kalau pelatihan
yang terakhir apa ya, sama-sama ada mungkin mengikuti kegiatan saya di luar. Kalau saya kaitkan dengan ilmu yang saya dapat saat itu, saya kok merasa anak masih kurang manajemen dirinya. Ya, terkait walaupun saya kan guru olahraga, yang saya butuhkan itu pertama itu kan sudah mengikuti prosedur ya, dalam arti ada, kalau sekarang ada CP ya kan, CP kemudian kita turunkan ke modul ajar. Setelah modul ajar jadi kita laksanakan kan seperti itu. Jadi sudah disusun dengan sebaik mungkin, dan setiap pembelajaran misalkan apa ya, senam lantai itu kan biasanya ditakutkan anak, tapi pemerintah nyuruh kita tetap memberikan itu ya kan, karena di CP-nya itu ada, di kurikulumnya itu ada tuntutan kurikulum, jadi tetap kita harus laksanakan. Makanya kemudian diturunkan di modul ajar, saya rangkai dengan sebaik mungkin. Nah, di situ ternyata mungkin kalau saya sudah menyusun dengan sebaik mungkin, kemudian sudah menyiapkan alat, sudah ngecek alat, memang alatnya tidak bermasalah, tidak apa gitu. Nah, itu kalau mungkin saya kaitkan itu lebih ke manajemen diri anak ya Pak ya. Berarti, mungkin manajemen diri anak. berarti yang akan Ibu dasar sekarang itu ke muridnya sendiri ya, untuk murid bisa bertanggung jawab atau manajemen diri seperti itu. Nah, jadi strategi yang akan dilakukan Ibu nanti untuk pembelajaran memasukkan gini, sebenarnya ini kan ini saya lakukan juga untuk anak ya Pak ya, supaya memang tidak ada pihak yang dirugikan, anak tidak rugi, saya juga tidak rugi, dalam arti seperti itu. Yang kalau terkait manajemen diri Pak, itu mungkin kalau menurut saya itu kan dari diri anak ya, terkait kesadaran diri anak. Dia itu paham nggak sih tentang kondisi dia sendiri gitu loh. Dan setiap harinya, setiap kondisi anak itu beda-beda, baik secara fisik maupun mental. Jadi walaupun hari ini saya sudah menanyakan bagaimana kabarmu hari ini, dengan bertanya seperti itu saja ternyata tidak cukup untuk anak memahami apa yang terjadi di dirinya sendiri seperti itu. Karena kan selain kita memperhatikan fisik, kita juga harus memperhatikan mental mereka seperti itu. Kalau saya inginnya anak kan lebih bisa memanage diri. Kalau dari beberapa pelatihan yang saya dapatkan itu kan membantu anak sadar akan apa yang dirasakan dirinya, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini sih belum saya lakukan Pak, mau saya coba seperti itu. Cobanya dengan teknik stop. Saya dulu pernah belajar teknik stop, di mana anak diminta untuk memejamkan mata. Jadi sebelum ke lapangan kita kan di kelas dulu menganalisis gerakan. Setelah analisis gerakan, sebelum kita ke lapangan, nanti kita minta anak untuk melakukan teknik stop dulu. Nah, teknik stop ini digunakan untuk mensadarkan diri. Supaya anak bisa lebih sadar tentang kondisi dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental, dan menenangkan mereka baik secara fisik maupun mental. Lah nanti mereka diminta untuk memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, nah tangan ditaruh di paha, paha, kemudian nanti minta anak tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut lagi sebanyak 3 kali. Nah setelah itu nanti saya akan mengajak mereka. Pertama yang akan saya tanyakan tentang apa yang kamu rasakan di kaki kalian, tapi tetap memejamkan mata. Merasakan kondisi dan tubuhnya juga. Apa yang kamu rasakan di kaki kalian? Karena kalau misalkan dia kemarin habis kesandung mesti ngerasa sakit tuh, ya kan? Ya kan? Tapi kadang kalau kita hanya menanyakan gimana kabarmu, baik,
selalu jawabnya kayak gitu lah. Padahal kemarin habis ke sana. Kemudian nanti coba ke tubuh kalian, apakah baik? Rasakan apa yang kamu rasakan di tubuh kalian. Kemudian di tangan kalian, kanan kiri sampai ujung, ya. Kemudian di kepala kalian, apa yang kalian rasakan? Setelah itu meminta mereka menarik nafas lagi, sudah. Nah, habis itu minta mereka membuka mata. Setelah membuka mata, nah nanti saya tanyakan apa yang kamu rasakan di situ. Nah nanti kalau misalkan anak menjawab, aduh ternyata kok saya habis kena pisau kemarin Bu, saya kok lupa, berarti gak baik kan gitu loh. Nah saya berharap nanti dengan itu anak bisa sadar. Oke, berarti strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang akan ibu lakukan mungkin ya yang pertama tadi dengan kesadaran diri ya, dengan teknik stop. Kalau apa namanya pembelajarannya Pak, saya lupa. Pembelajarannya KSE itu ya? Iya betul ya Pak, saya lupa. KSE. Oke, dengan manajemen diri anaknya itu ya? Iya. Nah, strategi sudah ada, benar sudah bagus, itu akan sangat menyadarkan anak untuk sadar tentang dirinya, keadaan kondisi anak saat itu. Nah, kapan itu ada jangka waktunya? Saya akan mencobanya secepat mungkin. Secepat mungkin. Ini hari Kamis, sudah hari Jumat, coba akan saya praktekkan saat pembelajaran hari berikutnya. Saya coba seperti itu supaya memang anak-anak itu benar-benar memang siap sebelum ke lapangan, itu benar-benar siap. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik anak maupun saya. Nah terkait kebutuhan diri juga, mereka juga sadar gitu. Oh ya kalau olahraga tuh memang harusnya pakai sepatu, ya kayak gitu, biar mereka juga sadar akan kebutuhan diri mereka. Dengan itu semoga aja mereka lebih bisa memanage diri. Nah, itu sudah akan dilaksanakan secepatnya. Kemudian komitmen ibu pelajaran itu kira-kira apa yang akan diberikan? Tentunya Atau siapa saja yang bisa membantu? tentunya pasti banyak yang akan saya ajak kerjasama. Kalau dari anak pasti anak-anak, selain anak sendiri ya, yang kita ajarkan anak PMR, ya, kemudian anak PMR jelas itu Pak, kemudian terus ketua PMR-nya, walinya ya itu, pembina PMR, kemudian nanti wali BK ya, jelas itu terkait nanti mereka mengatur emosionalnya. Kadang mereka habis patah hati tapi nggak ngerasa, suruh lari mereka nggak mau bilang seperti itu. Padahal kan nggak cuma fisik aja, mereka misal habis putus cinta suruh lari 8 kali nanti pingsan gara-gara mentalnya lagi kena, tapi mereka nggak mau cerita. Nah terus nanti ada guru olahraga tentunya Pak, teman-teman guru olahraga ya, teman sejawat, gimana yang sudah tahu lah keluh kesahnya Pak Prima juga sudah tahu. Makanya ini saya menceritakan ini ke Pak Prima, nanti baiknya bagaimana kita kan. Terus kesiswaan, maka kesiswaan, dan yang terakhir tentunya Ibu Kepala Sekolah, gimana beliau yang memberikan kebijakan. Berarti kalau saya kan pengennya anak pakai sepatu terus Pak, tapi sepatunya ya sepatu olahraga gitu ya. Misal anak punya, padahal kan kalau setiap pelajaran itu kan setiap sekolah itu kan harus pakai sepatu hitam. Nah itu kan mesti saya butuh kerjasama juga sampai ke Ibu Kepala, misalkan beliau mau mengizinkan tentang pakai sepatu abang hijau kuning gitu ya Pak ya. Maka ya sepatu olahraga diperbolehkan, nanti ya pokoknya saya butuh dari dukungan dari
pada siang hari ini ternyata secara langsung ibu sudah menemukan solusinya sendiri. Oh iya ya Pak ya. Kalau saya rangkum Ternyata ini, ya, Pak. akan saya bacakan, saya rangkum ini. Tadi masalahnya yaitu terkait dengan manajemen diri. Ya. Kemudian strategi yang digunakan, ibu menggunakan teknik stop untuk anak supaya sedang diri. Iya, betul. Nah, otomatis pembelajaran nanti menggunakan atau melibatkan unsur KSE. Iya, unsur KSE ya Pak ya. Kemudian jangka waktunya akan dilakukan secepatnya, mungkin ya hari Senin depan, ya bisa. Kemudian komitmen yang dilibatkan, di sini ibu akan melibatkan ML, pembina PML, wali PK, olahraga, tanggung visual dan kewaspadaan. Jadi di sini solusi dari masalah dari ibu sendiri dan solusi sendiri nih, tinggal ibu nanti tinggal action ya, tinggal action di lapangan. Saya baru sadar kalau ternyata solusinya udah ada Iya, ya. ya besok tinggal action untuk dilaksanakan dan semoga nanti bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain, baik saya sendiri selaku rekan saya berolahraga, juga mungkin nanti dari rekan-rekan guru maupun yang lain. Otomatis di sini juga sudah melibatkan komunitas praktik di sekolah ini karena pembinaan kalau juga sudah bagus Bu. Ya. Berarti dari masalah ibu gimana perasaan ibu hari ini setelah menyampaikan dari keluh kesah masalah tentang manajemen? Ya sedikit agak lega Pak, nanti mungkin akan lega lagi setelah sudah mempraktikkan dan ternyata berhasil, itu pasti akan lebih ternyata kayak gini ya. Memang namanya komunikasi itu memang sangat dibutuhkan ya Pak, baik guru dengan siswa itu komunikasinya memang harus baik. Kadang kalau anak memang sok malu-malu tuh menyampaikan, bahkan ternyata nggak cuma sakit secara fisik aja, ternyata secara mental aja sangat berpengaruh nanti di lapangan. Di lapangan. Ya seperti itu. Di lapangan berisiko seperti itu ya. Jadi ibu sudah merasa sedikit lega ya, bersolusi, tinggal ibu nanti action ya. Hari ini kira-kira kita cukupkan mungkin pada hari ini, mungkin untuk yang lain atau mungkin ada masalah lain nanti bisa dilanjutkan, atau masalah ini belum terasa belum puas nanti bisa dilanjutkan di sesi coaching berikutnya atau di waktu yang lain. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Prima atas waktunya. Kemudian dari masalah saya sudah tersolusikan seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya dan saya mohon bantuannya nanti ke belakang apapun itu, karena kita rekan sejawat ya harus kerjasama dengan sebaik. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih karena ternyata dari solusi jenengan itu sangat menginspirasi saya. Nanti saya juga mungkin akan coba ikut nimbrung mempraktekkan seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kakinya dibuka selebar bahu. Selanjutnya
Oke teman-teman, saya coba melakukan latihan akhirnya untuk membakar lemak ya. Ini kita lakukan ya, terutama yang punya titik. Oke, nanti kita mulai aja ya. Oke, kemana dulu? Luruskan tangan ke depan, tahan, lalu naikkan ke atas. Ya, kita melakukan peregangan dulu. Tadi udah pemanasan. Oke, sekarang tangan kiri ke atas, tangan. Ya, balik tangan kanan. Iya, atas. Cukup. Sekarang kedua tangan ke belakang. Dorong tangannya ke belakang. Angkat jantungnya ke atas. Tahan. Oke. Dua, tiga, empat, lima, enam. Lima.
Selamat siang, Bu Cynthia. Selamat siang Pak Prima. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini, siang ini? Sangat baik Pak Primas, karena sudah makan. Oh, kalian sudah makan, alhamdulillah ya. Ada beberapa masalah kemarin yang tentunya sebenarnya ini ingin saya sampaikan ke Pak Prima. Dari pembicaraan ini tentunya saya
pertama ingin menyampaikan hasil dari pembelajaran saya seperti Kemarin. apa, ya kan. Kemudian tentunya tujuan pembelajarannya, Pak, tercapai iya. dari tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya. Dari tindakannya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian hasil akhirnya apa. Oke. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Prima. Iya. Seperti itu. Nah, hari kemarin kan tujuan pembelajarannya Ibu itu ingin menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia. Dan itu kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian strategi yang digunakan dengan mengaplikasikan pembelajaran KSE. Seperti itu ya Bu ya, kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, ada hambatan-hambatan nggak Bu? Ada Kalau hambatan, sebelum saya mengatakan hambatan, Tantangan. saya akan menceritakan dulu Iya. tentang apa yang pembelajaran kemarin. terjadi, ya. Oke. Sudah saya terapkan Pak Prima, tapi tidak untuk semua kelas. Karena senam irama itu kan dilakukan di GWK, Iya. ya terutama di sini nggak terlalu panas dan lain-lain. Memang sebelum kami ke sini, kami kemudian di kelas materi hari ini apa, kemudian menjelaskan agenda apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu sebelum kami ke lapangan, kami mencoba menerapkan teknik pembelajaran KSE, yaitu teknik stop itu. Saya mencobanya dengan mengajak mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Lah kemudian meminta mereka tangannya dipaham, kemudian dengan badan yang tegak. Nah setelah itu saya meminta mereka untuk menghirup Udara. menghembuskan nafas, Ya. kemudian mengeluarkan lewat mulut selama 3 kali dengan memejamkan mata ya, sebelumnya memejamkan mata. Nah, dari itu saya mengajak mereka coba rasakan apa yang kalian rasakan di kaki kalian. Kemudian apa yang kalian rasakan di tangan kalian. Apa yang kalian rasakan di tubuh kalian, apa yang kalian rasakan di kepala kalian, bagaimana perasaan kalian, saya tanyakan seperti itu. Kemudian setelah itu sudah selesai, kemudian mereka sudah membuka mata dan saya tanya, bagaimana, apa yang kalian rasakan, karena terkait saya ingin pembelajarannya kan aman. Supaya mereka lebih bisa mengenali diri, apa yang mereka rasakan, supaya nantinya tidak terjadi apa-apa saat di lapangan. Karena di lapangan nantinya kan pasti kemarin misal di GWK ini kan ada keramik-keramik yang pecah. Nah itu kalau misalkan dia kesininya tidak memakai sepatu, bisa saja kan kena luka, ya. luka seperti itu. Nah, saya mengajak mereka, apa yang kalian rasakan? Ibu, tidak ada apa-apa. Saya masih merasa bingung. Ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang menyampaikan, saya agak sedikit pusing seperti itu. Kemudian ada juga yang, ternyata kaki saya jempolnya sakit, hanya sekedar jempolnya sakit, nah, seperti itu. Nah dari itu saya kemudian mengajukan pertanyaan lagi, apakah dari apa yang kamu rasakan dari tubuh kalian dan dalam pikiran kalian, apakah kalian siap nantinya saat melakukan pembelajaran di luar kelas, ya kan? Dimana kalau misalkan di kelas 15 ini kan di indoor, tidak ada masalah dengan panas. Cuma mungkin ya itu di keramiknya ada beberapa yang pecah. Nah kalau di kelas lain, misal materinya bola basket. Nah dari itu mereka sudah bisa berpikir, oh iya nanti di sana sangat panas. Oh iya kita nggak punya indoor basket. Padahal pelaksanaannya jam ke-4.56. Bahkan diam pun pasti akan terbakar kakinya. Dia bisa berpikir seperti itu. Nah kemudian, oh iya saya pakai sepatu saja. Kaki saya sakit, saya pakai sepatu aja. Oh iya Bu, saya nanti misalkan pusing, saya tak minggir di niup seperti itu. Masih ada beberapa anak yang bisa berpikir seperti itu. Kemudian kalau yang di indoor di GWK juga ada beberapa anak yang berpikir, oh iya nanti di GWK hati-hati takutnya terpleset seperti itu. Karena saya nggak pakai sepatu dan lain. Dari
pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya, pembelajaran yang aman dan supaya anak bisa mengenali dirinya mereka sendiri yang sudah menggunakan KSE, hambatannya gitu kira-kira apa? Ada nggak hambatan-hambatannya? Kalau hambatannya kemarin kalau yang saya lihat ya masih ada apa ya, beberapa anak mungkin yang kurang peka atas dirinya sendiri gitu. Kurang peka gitu ya. Dalam arti mereka merasa masih tetap, mungkin karena anak seumuran mereka ya, yang dimana mereka masih merasa sangat kuat, mereka masih merasa sangat mampu. Jadi ya jadinya ya ada beberapa yang masih apa ya namanya, kalau paham tapi gimana ya namanya apa, Kurang bisa mengaplikasikan ini ya guys. mungkin ya seperti itu. Kurang peka. Oke, berarti hambatannya ketika anak tersebut sudah dilakukan dengan pembelajaran teknik stop, mungkin tadi mungkin ada dari mereka yang kurang peka gitu ya Bu ya, hambatannya kurang peka. Terus apalagi mungkin begitu? Ada beberapa itu tadi, misalkan anak yang bercanda tetap pada saat teknik KSE, tapi kurang serius gitu ya Bu ya? Ya. Mereka mungkin karena anak-anak suruh merem takut diapa-apain. Kurang serius. Oke, jadi hambatannya tadi anak kurang peka ketika Ibu sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran KSE, tetapi hambatannya di situ adalah anak-anak kurang peka dan kurang serius ketika Ibu menerapkan pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira kemudian dari hambatan itu, kira-kira Ibu ingin mensolusikan seperti apa supaya hambatan itu bisa teratasi untuk kedepannya? Mengajukan pertanyaan pematik lagi mungkin Mas. Mengajukan pertanyaan pematik lagi, di mana yang membuat mereka lebih paham tentang dirinya sendiri, tentang kondisi mereka pada saat itu. Mengajukan pertanyaan pemantik untuk ya membuat mereka lebih bisa memahami diri. Oke, jadi solusinya yang akan Ibu lakukan yaitu mengajukan pertanyaan pemantik untuk membuat mereka memahami diri ketika pembelajaran di lapangan seperti itu. Kira-kira akan dilaksanakan kapan itu, Bu? Tentunya secepatnya. Iya. Nah, makanya sangat diperlukan sebenarnya teknik-teknik ini supaya mereka lebih bisa memahami. Oke. Ya, jadi akan dilaksanakan secepatnya. Kemudian bagaimana Anda berkomitmen untuk menyelesaikan itu? Kira-kira siapa yang akan Anda libatkan? Ya, teman sejawat ya berarti. Oke, rekan sejawat. Guru BK. Sejawat. Nah, kita sudah melakukan percakapan tadi ya, bahwa tujuannya pada pertemuan kali ini yaitu pembelajaran yang kemarin itu sudah dilakukan dengan menerapkan pembelajaran KSE dengan tujuan untuk pembelajaran yang aman, mengenali anak dengan diri mereka sendiri dan menyenangkan. Kemudian ada hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan teknik stop, misalnya di situ anak terlihat ada beberapa anak yang kurang serius dan kurang peka. Nah, kemudian solusinya yang akan Ibu lakukan yaitu mengajukan pertanyaan pemantik untuk membuat mereka memahami diri, artinya supaya mereka mungkin tidak terlalu bercanda atau serius ketika berada di lapangan itu. Nah, kemudian komitmen Ibu untuk
menyelesaikan ini kapan waktunya tadi sudah jawab, secepatnya ya. Dengan kira-kira siapa yang ingin Ibu libatkan? Di sini ada rekan sejawat, kemudian ada guru BK, dan bahwa pembelajaran kemarin ya sudah menggunakan KSE, sudah berjalan dengan baik. Tetapi memang ada beberapa siswa yang masih ya kurang serius, kurang peka ketika mungkin pengaplikasian KSE itu dilakukan dalam pembelajaran, dan akan melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka memahami diri mereka sendiri. Artinya dalam coaching kita kali ini sudah tersolusi oleh Ibu sendiri, dan semoga kedepannya pembelajaran Ibu akan lebih aman, nyaman ya, dan menyenangkan seperti itu dengan menerapkan pembelajaran KSE. Ya, saya mengucapkan terima kasih Pak Prima sudah mengajak saya untuk sharing seperti ini, yang tentunya ini akan membuat saya semakin merefleksi diri. Kira-kira apa sih kekurangan saya dalam pembelajaran, dimana walaupun apa yang terjadi pada anak seperti apapun adalah tanggung jawab guru yang ada di kelas, seperti itu. Lah, seperti kemarin ada kejadian, kemudian ternyata saya terapkan menggunakan pembelajarannya menggunakan KSE, sudah saya terapkan, tapi ternyata masih ada hambatan. Kemudian saya merefleksi diri lagi, oh ya bagaimana caranya supaya saya lebih baik lagi dan anak lebih mudah memahami tentang dirinya sendiri, lebih sadar akan dirinya sendiri, lebih tahu akan kebutuhan diri mereka sendiri. Nah, dari hal ini makanya saya selalu runtut ya, rencana tindak lanjutnya selalu ada. Ya. Karena setiap pembelajaran kita terapkan kalau harus sempurna 100% kayaknya tidak mungkin. Jadinya makanya ya ini salah satu cara untuk lebih bisa merefleksi diri supaya benar-benar bisa melaksanakan rencana tindak lanjut. Seperti itu Pak Prima, saya ucapkan terima kasih. Sudah mau menyampaikan ya sedikit kalau kesahnya, unek-uneknya. Terima kasih sekali. Saya harap kedepannya teman-teman ini seperti ini akan terus berlanjut supaya pembelajaran kita kedepannya semakin baik. Terima kasih. Ya.